dari berbagai invitation ya, undangan yang kita sebarkan. Ibu Koni di sini ya, Koni Fianti, seorang VP ya dari perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang terkenal, itu meluangkan waktunya bisa sharing kepada kita, dan kita ingin tahu lebih banyak dari sisi operator, dari sisi perusahaan telekomunikasi, apa saja sih regulasinya, apa saja sih pendekatan yang dilakukan, dan termasuk di sini sebenarnya perlindungan hak konsumen itu seperti apa, apakah memang benar ada resiko, contoh, dan bagaimana kita bisa menangani perkembangan teknologi yang istilahnya nggak mungkin kita tinggalkan, ya kan? Boleh saya undang, mungkin bisa kita ngobrol sebentar, Ibu Koni? Ya, Pak Matias. Halo. Halo Pak Matias, baik Pak Matias, dahsyat. Ya. Ya Bu Koni, bagaimana? Sebelumnya terima kasih ya atas waktunya yang padat, tapi kita bisa quote-unquote culik sebentar, habis itu dalam waktu mungkin 10-15 menit ini. Ya, oke. Silakan Pak ya. Boleh cerita sedikit Ibu mengenai beberapa hal terkait dengan operator, karena kita pengen tahu nih ya sebagai penyelenggara telekomunikasi ya, WiFi, kemudian seluler di Indonesia, bagaimana sih saat ini perkembangannya? Sekarang kan apalagi dengan work from home ya, semua orang pasti menggunakan WiFi, menggunakan komputer, handphone, apapun dari anak-anak sekolah itu pasti berlipat-lipat ganda. Boleh cerita Bu, bagaimana kemudian kesibukan dan sharingnya? Thank you. Oke, thank you Pak Matias. Jadi sebelumnya mungkin cerita sedikit aja bahwa saya kan ada di planning ya, di planning operator, di mana planning yang kita ngeplan untuk menentukan titik-titik BTS, di mana BTS base station itu mau diletakkan gitu kan. Nah, cuman memang semua itu benar ada radiasinya, tapi ada syarat-syarat ada aturannya, itu udah diatur oleh IEE, juga udah diatur gitu bahwa itu peraturan itu di mana kita harus letakin antena, ukurannya, jaraknya berapa, itu semua sebenarnya ada hitungannya secara ilmiah gitu loh. Nah, memang semua yang dipaparin tentang radiasi EMF itu benar juga bahwa saya juga pernah baca juga bahwa manusia itu hanya bisa menampung radiasi dalam sehari sebesar 400 miligauss. Tapi kita kan nggak bisa ngukur badan kita seberapa radiasi itu 400 miligauss itu seberapa gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi satu hari berapa? 400 miligauss ya? Ini dari WHO ya? Dari WHO, itu maksimum. Tapi kita nggak tahu itu 400 miligauss itu seperti apa gitu kan. Karena komputer nih, kita sekarang di depan laptop pun itu ada radiasi. Lampu pun ada, cuman memang nggak besar gitu. TV ada gitu, cuman nggak besar gitu. Tapi kan dalam sehari kita tampung, total berapa kita juga nggak tahu gitu. Nah, memang paling besar tuh sebenarnya radiasi adalah di WiFi. WiFi itu juga karena dia frekuensi semakin kecil, itu radiasi semakin besar. Nah, orang banyak yang nggak tahu juga tuh. Ada orang naruh WiFi di dalam kamar gitu. Ada yang di bawah tempat tidur. Waduh, saya langsung keluarin itu benar-benar apa sih istilahnya? Bisa membuat bermacam-macam penyakit ya. Segala macam penyakit itu akibat dari situ yang kita orang-orang nggak aware gitu loh. Jadi mereka tuh nggak pernah tahu bahwa sebenarnya nggak sekarang mungkin sakit, tergantung dari daya tahan tubuh orang masing-masing. Jadi hal seperti ini nggak akan seolah-olah seperti kita digigit nyamuk demam berdarah gitu ya dalam waktu berapa minggu langsung kejadian, enggak kan? Ini proses yang akan lama ya, makan waktu. Betul. Itu yang kita concern. Oke. Secara regulasi bagaimana? Apa yang dilakukan atau ada dari operator ya? Karena Ibu kan di operator, boleh cerita juga mungkin perlindungan terhadap konsumen itu seperti apa pada saat bikin BTS, kemudian masyarakat dikasih tahu, kemudian bagaimana sih sebenarnya agar kita ini juga aware. Kita biasanya suka ada berapa lama misalnya, mungkin ada gitu. Ada, itu biasanya kita suka sosialisasi juga ya, maksudnya kalau misalnya di beberapa tempat perlu sosialisasi, kita sosialisasi, kita kasih tahu bahwa dengan jarak berapa dari tower itu baru itu radiasinya kecil gitu, maksudnya dengan frekuensi yang sistem yang kita pasang, misalnya kan dari sistem itu macam-macam gitu. Jadi itu emang benar ada kayak gitu, kita sosialisasi, dan kita juga kasih tahu bahwa kita memang nggak bisa ngumpet, maksudnya ke hutan lari atau kemana tuh kan nggak bisa, nggak mungkin. Semua orang pasti butuh handphone, butuh WiFi gitu kan. Betul. Nah, cuman kita juga kasih tahu bahwa sebenarnya kita pada saat kita beli handphone itu di dalam kotak itu sebenarnya kita dikasih earphone ini yang kabel ya. Cuman kita nggak pernah aware bahwa sebenarnya kita dapat ya udah earphone-nya kita buang-buang aja gitu kan, dan kita nggak aware bahwa sebenarnya di situ ada juga di tulisannya, kalau di tempat HP di kotak tuh ada tulisannya bahwa itu ada radiasinya. Makanya kita kenapa nggak boleh pakai ditempel di telinga, karena itu ada radiasinya. Jadi kita harus, kalau nggak di speaker ya kita harus pakai kabel. Nah, jangan juga pakai yang Bluetooth tuh. Aku juga kalau ada teman-teman aku yang cara pakai Bluetooth, aku kasih tahu tuh. Itu Bluetooth, sama, ya? Iya, itu Bluetooth, earphone Bluetooth itu sama aja kita manggang otak gitu.
Otak kita kepanggang dalam arti kita nggak bisa lihat ya pakai kasat mata, karena itu orang-orang kadang-kadang suka kalau dia nggak lihat kan nggak percaya gitu kan. Tapi aku tuh biasanya nggak segan-segannya kasih tahu gitu loh. Terus ibu hamil dia pakai HP di dekat perut, itu juga aku kasih tahu bahwa itu kita nggak bisa lihat bahwa di HP itu ada sinyal yang terus-menerus mencari sinyal itu berhubungan kontak dengan BTS terdekat. Itu ada. Kalau pakai kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi sebenarnya sinyal itu ada. Itu nggak kelihatan gitu loh. Mungkin kalau ada kamera khusus itu bisa tuh kelihatan. Nah, cuman kan kita kasih tahu bahwa itu nanti pengaruh sama dampak bayi. Kenapa sekarang banyak orang ADHD, anak ADHD lahir, anak autism. Sebenarnya salah satunya menurut penelitian di Amerika malah udah ada tuh, di situ dibilangin menurut penelitian itu salah satu dampak juga loh, bisa anak di ADHD. Jadi aku pikir benar juga ya, sekarang banyak banget kan anak ADHD atau anak autism, makin lama makin banyak, bener kan Pak? Itu satunya itu dampak itu. Saya juga pasti kalau saya ketemu orang lagi hamil apa, saya kasih tahu jangan kebanyakan taruh di HP di perut gitu, atau laptop di dekat perut pada saat kerja gitu. Itu saya kasih tahu juga itu. Jadi kalau ada pemasangan contoh BTS atau katakanlah penguat ya, repeater seperti itu kan dekat rumah itu kan bisa kan, betul ya? Betul bisa. Nah itu berapa meter ya sekarang Bu? Atau ada jaraknya? Ada sih, tergantung kalau secara ilmiahnya gitu, itu ada tergantung dari frekuensi yang kita mau taruh. Misalnya kan si operator itu ada frekuensi 1800, ada yang frekuensi 800, ada yang frekuensi 2300, itu berbeda-beda kan. Nah, itu masing-masing itu ada jaraknya. Ada misalnya dengan jarak 1 meter sekian watt per meter persegi radiasinya. Cuman kan juga kita jelasin paling secara umum bahwa ini dengan hitungan, karena kita juga punya kayak untuk ukuran poolnya atau towernya pun kita ada jarak bebas jatuh. Jadi misalnya kita punya pool 40 meter, sebenarnya itu secara jarak 40 meter sekelilingnya itu harus kosong harusnya, dengan resiko pool jatuh misalnya, atau pool 30 meter, 20 meter, meskipun kita udah towernya kalau misalnya kena hujan atau apa petir tiba-tiba itu kayak kemarin kejadian gitu ya di mana. Ya, sebenarnya itu ada regulasi pemerintah juga yang jarak jatuh bebasnya harus begitu. Itu ada juga itu kayak gitu, selain yang radiasi ya maksudnya. Kayak gitu. Tapi selama kita ikutin aturan rules itu sih sebenarnya memang nggak terlalu berbahaya. Cuman yang berbahaya itu justru adalah HP kita. Kita nggak sadar, kita tidur, kita taruh di sebelah. Anak kita nge-charge HP-nya di sebelah, di telinga, di dekat otak. Nah, itu yang benar-benar nggak bisa. WiFi itu jangan, kalau sebaiknya sih WiFi kalau bisa dimatiin, even WiFi tetangga masuk gitu. Tapi paling tidak kita sendiri sudah mengurangi ya. Mengurangi, betul banget itu. Wow. Iya, jadi efek itu emang kemana-mana sih, kita nggak sadar. Kayak orang udah pola hidup sehat, tapi ternyata dia masih kena jantung, dia nggak sadar dia taruh HP di jantung, padahal HP itu dia ada sinyal yang terus mencari BTS terdekat, terus ada BTS di mana, kan dia bergerak terus itu. Wow, terima kasih banyak Ibu. Teman-teman sekalian, saya rasa sharing barusan dari Ibu Connie luar biasa ya, menambah pengalaman, menambah pengetahuan buat kita semua pastinya. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan barusan kita tahu bahwa operator ya perusahaan telekomunikasi adalah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Tadi sudah diceritakan sama Ibu Connie bahwa pasti ada aturan-aturannya, jaraknya 40 meter contoh, ataupun berbagai poin-poin yang tadi sudah diceritakan. Cuma kadang-kadang yang harus kita perhatikan diri kitanya sendiri, ya kan? Apa tantangan dari diri kitanya adalah sebenarnya justru yang paling besar adalah handphone, betul ya Bu ya? Handphone. Jadi bukan BTS, bukan penguatnya maupun operatornya, tetapi kebiasaan kita menggunakan handphone ini yang harus tahu resiko-resikonya Bu ya. Contoh jangan tidur, WiFi ya, jangan ditaruh di kantong. Dan berapa lama tuh kira-kira misalnya kalau pakai handphone, mungkin ada penyuluhannya juga dari sana? Ada sih, biasanya kita kasih kalau misalnya memang kita harus menggunakan handphone lama, ya kita harus pakai kabel ataupun di speakerin kayak gitu. Bahkan ada penelitian juga kalau handphone dikantongin di kantong celana itu membuat sperma berkurang loh. Jumlah aku baca tuh di universitas dari Amerika ada yang melakukan, maksudnya dia melakukan penelitian bahwa itu bisa ngurangin sperma, bahkan katanya kalau 5 jam dikantongin itu sperma bisa mati. Waduh. Ini perlu dicatat nih ya, khususnya buat kaum lelaki termasuk saya ya. Dan ya itu saya sudah lama meninggalkan kebiasaan dulu itu selalu di kantong, bahkan pakai flipper itu ya. Iya, orang kan zamannya BBM. Sekarang selalu taruh di tas. Oke. Terima kasih. Ada hal yang penting yang mau disampaikan Ibu? Yang lain tips? Kalau tipsnya sih sebaiknya sih kalau kita pakai HP, kalau udah malam mau tidur, sebaiknya jangan ditaruh di dekat kepala itu ya, maksudnya jauhin misalnya dari kita, di kaki atau maksudnya jauh dari seputar kepala, jantung dan segala macam deh. Di luar kamar ya berarti ya? Ya, atau ya di kamar mungkin agak jauh ya kalau memang tempatnya ada ya, yang di kaki atau gimana, yang penting nggak di dekat kita. Terus WiFi juga jangan deh ditaruh, soalnya banyak banget orang naruh WiFi di kamar biar kenceng kan katanya.
wah itu mah kencang juga penyakitnya nanti. Iya, iya, Ya, jangka sekarang, panjang ya, 10 jangka tahun dari panjang, sekarang, ya. 20 tahun dari sekarang. Ya, Oke. itu, gitu. Terima kasih banyak Ibu Sama. Konivianti, ya Ya. VP Planning Operator, salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Sekali lagi